Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DM, balik lagi di channel Dunia Memberitahu. Kali ini apa sih yang mau diberitahukan oleh dunia? Sobat DM pernah gak sih mendengar tentang leak Bali? Nah, leak Bali merupakan makhluk yang terbentuk karena ilmu tertentu. Wujudnya digambarkan dengan mata yang besar dan gigi taring yang tajam. Masyarakat Bali memiliki cerita mitos yang mereka percayai terkait asal-usul leak Bali ini. Sejarah dan asal-usul leak Bali. Asal-usul leak Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya di dalam diri. Dalam hal ini, leak Bali berarti mengganti juga mengubah identitas sendiri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Ilmu leak terkadang disalahartikan sebagai ilmu hitam. Padahal, ilmu leak merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Sedangkan ilmu hitam adalah metode dengan teknik atau cara yang merugikan orang lain. Makna sesungguhnya dari leak adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Menurut sifat penggunaannya, ilmu leak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu satwika atau baik, rajasika atau ego dan keakuan, dan tamasika atau emosi buruk. Hal ini menandakan leak sebagai ilmu yang netral. Di sisi lain, Kamus Bahasa Provinsi Bali menjelaskan leak sebagai jelmaan binatang seperti kera, babi, dan ayam untuk menakut-nakuti seseorang. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah kehadiran leak menyakiti manusia? Nyatanya, secara umum, leak tak menyakiti karena prosesnya sendiri cukup bagus bila seseorang memang berminat mempelajarinya. Cerita mitos dari leak Bali. Misteri leak Bali tak berhenti sampai pada pengertian ilmunya saja. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul leak Bali tersebut. Menurut masyarakat Bali, legenda leak Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika pemerintahan Raja Erlangga berlangsung. Kala itu, masyarakat berspekulasi seorang janda bernama Calonarang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh. Tak jarang perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Naas, Calonarang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah. Matanya seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya. Calonarang menyemburkan api dari mulutnya hingga para prajurit mati. Dan cerita inilah yang menjadi asal-usul leak Bali. Nah, leak sendiri melambangkan apa sih Sobat DM? Leak sendiri merupakan gabungan dari kata le dan ak. Le berarti penyihir dan ak berarti jahat. Oleh karena itu, dalam mitologi Bali, leak dilambangkan sebagai penyihir jahat. Umumnya, leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari, ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia
yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun, leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi rangda, yaitu ratu dari para leak. Hal ini menghasilkan cerita baru untuk leak, bahwa leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Leak tak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Biasanya, mereka akan terbang untuk mencari perempuan hamil. Itulah asal-usul leak Bali dan kisah mistis di baliknya. Leak Bali dapat terwujud karena adanya ilmu yang dipelajari seseorang untuk membuka segala batasan dalam diri. Jadi gimana nih pendapat Sobat DM? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari dunia memberitahu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.